Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Hari ini kita beribadah secara online. Dan ibadah tanggal 25 Juli 2021 ini kita akan beribadah hanya diadakan secara online saja. Ibadah sudah direkam dan bisa diikuti mulai pukul 6 pagi melalui YouTube GKI Temanggung. Mari kita terus bertekun dalam doa dan beribadah dengan penuh sukacita dan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita dalam segala situasi. Marilah kita datang kepadanya seraya mengangkat hati masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Angkatlah hatimu pada Tuhan. PKJ 4 bait 1. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapian menari, jangan lupa bawa bersemangat. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudaraku, ibadah ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cara pandang setiap orang dalam menyikapi permasalahan dapat berbeda. Ada yang menyikapinya dengan positif, sebaliknya ada yang negatif. Hal ini tergantung dari sudut pandangnya. Melalui ibadah pagi hari ini, kita akan menggumuli tema untuk memahami dan memiliki cara pandang Yesus dalam melihat pergumulan yang terjadi. Berkomitmen untuk selalu mengandalkan Yesus dalam hidup dan bergantung sepenuhnya pada kuasa-Nya. Tema ibadah pada pagi hari ini memandang pergumulan dengan benar. Hidup tak selalu tanpa kabut yang berat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusuk kami kasih yang kekal. Habis hujan tambah pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhan. Pengakuan dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Terkadang kita hanya berfokus pada permasalahan yang kita hadapi,
sehingga lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Maka mari kita menyatakan penyesalan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi, memohon instrumen KJ26 tehnya saja. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anugerah, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang di hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Saja Tuhan, jalanmu bagiku. Hapuslah dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut-ikut mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia. Untuk duduk kembali. Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh ingin kami Tuhan mengikut Tuhan setiap waktu. Namun kami sadar bahwa berjalan bersama dengan Tuhan terkadang sulit untuk kami lakukan.
Ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak pergumulan, masalah yang bahkan membuat kami merasa Tuhan sudah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman Tuhan yang hendak kami dengar, kami renungkan, kiranya menolong kami untuk memahami besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah ini. Kami sadar Tuhan, hamba-Mu sama seperti seorang anak yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan dan harus berhadapan dengan sedemikian banyaknya orang. Tetapi kami percaya ketika Allah bekerja, maka yang sedikit, yang tak berarti itu pun akan Tuhan jadikan berarti. Kami buka hati serta pikiran kami dan kami berseru, bersabdalah ya Tuhan. Oleh karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang lebih lagi melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya.
Saudaraku, tepat pada tanggal 28 September 1994, sebuah kapal yang begitu besar dengan berat 20.300 ton yang bernama MS Estonia melakukan perjalanan layar dari Tallinn, pusat kota Estonia, menuju Stockholm di Swedia. Saudara, ketika melakukan perjalanan dari Tallinn menuju Stockholm ini, kapal MS Estonia membawa kurang lebih 1049 penumpang dan juga 142 mobil, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Ketika berangkat, Bapak Ibu Saudara, suasana cukup mendukung, tidak hujan, tidak ada tanda-tanda bahaya yang akan mereka hadapi. Orang-orang yang berada di kapal MS Estonia begitu menikmati perjalanan mereka. Sebagian mereka ada yang berdansa, ada yang bernyanyi, ada yang menikmati makan malam di restoran, ada pula yang menikmati perjalanan mereka dengan beristirahat di kamar mereka. Tetapi di tengah perjalanan, di saat hari sudah tengah malam, hujan tiba-tiba turun dengan begitu lebat. Gelombang sangat tinggi dan badai menerjang kapal mereka. Dan tepat pukul 1.30 malam, kapal MS Estonia itu pun akhirnya tenggelam. Saudaraku, maut datang menjemput dengan tiba-tiba. 900 penumpang dari total 1049 penumpang yang ada di kapal MS Estonia itu meninggal dunia. Negara Swedia kehilangan 500 jiwa, sedangkan Estonia kehilangan 400 jiwa. Negara Swedia dan juga negara Estonia, mayoritas penduduknya beragama Kristen dan Katolik. Mereka berduka, mereka terkejut dengan apa yang telah menimpa kapal MS Estonia. Mereka bertanya-tanya, dan itu nampak dari surat kabar yang diterbitkan di negara tersebut. Di Swedia, Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya muncul sebuah pertanyaan besar. Muncul pertanyaan, mengapa? Dan di bawahnya tertulis sebuah kalimat, kemana saja engkau kemarin Tuhan? Apakah engkau tidur? Kemana saja engkau kemarin Tuhan? Apakah engkau tidur? Satu pertanyaan yang sangat wajar, saudaraku, ditanyakan oleh orang-orang yang berduka. Pertanyaan yang mungkin juga akan keluar di dalam hati, pikiran, bahkan perkataan kita ketika masalah pergumulan datang di dalam hidup kita. Ada sejuta macam pertanyaan yang ada di dalam benak kita, dan kita ingin tahu kenapa orang yang kita kasihi atau bahkan diri kita jatuh sakit. Kita sungguh ingin tahu kenapa orang yang kita kasihi meninggal dunia dengan cara yang tragis. Kita ingin tahu kenapa perang, kejahatan itu terus ada. Kita ingin tahu kenapa terjadi bencana alam. Pun juga di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Sangat mungkin kita akan juga bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan anak-anak Tuhan menderita? Kenapa Tuhan izinkan bahkan anak-anak yang Tuhan yang terbaik sekalipun itu menderita? Saudaraku, pertanyaan ini saya yakin dan percaya tidak mudah untuk dijawab. Tidak mudah untuk memahami kenapa peristiwa yang buruk bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya tidak mengheran Bapak Ibu Saudara kalau seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche suatu kali bahkan ia berkata, Tuhan sudah mati. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk memahami rencana Tuhan, seringkali kita juga berpikir hal yang sama, Tuhan sudah mati.
Tuhan sudah tidak lagi eksis. Buktinya jelas, masalah ada, pergumulan ada, musibah terus terjadi, perang ada di mana-mana. Pertanyaannya saudaraku, sungguhkah penderitaan dan kejahatan adalah tanda ketiadaan Tuhan di dalam hidup kita? Hari ini saudaraku, bersama-sama kita merenungkan satu tema, memandang pergumulan dengan benar. Saya sungguh rindu Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama melihat masalah, melihat pergumulan di dalam kehidupan kita dengan cara yang benar. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar dari seorang filsuf Stoa yang bernama Epictetus. Saudaraku, catatan sejarah mencatat bagaimana Epictetus itu dilahirkan pada tahun 55 Masehi sebagai seorang budak di kota Hierapolis yang kini menjadi bagian dari negara Turki. Nama Epictetus itu berarti diperoleh. Saudara, di dalam catatan sejarah itu dikatakan pula Epictetus dipukuli, disiksa oleh majikan pertamanya. Kakinya terluka sangat parah sampai akhirnya ia pincang seumur kehidupannya. Saudara, banyak masalah, banyak pergumulan yang dihadapi oleh Epictetus sebagai seorang budak. Namun toh Epictetus mendapatkan majikan kedua yang bijaksana, namanya Epaphroditus. Dan Epictetus diperbolehkan untuk belajar di bawah bimbingan filsuf Stoik terbesar pada zamannya, yaitu Musonius Rufus. Saudara, kesempatan belajar itulah yang dimanfaatkan oleh Epictetus untuk memaknai kehidupannya. Ketika ia memandang kehidupannya yang penuh dengan masalah, dia mencoba mencari cara bagaimana supaya ia bisa bebas dari beban kehidupannya. Saudara, dia mencari makna kehidupannya, dan apa yang dilakukan? Dia tetap tenang dan memiliki jiwa yang kuat. Itulah yang dilakukan, itulah yang diupayakan oleh Epictetus. Di dalam ketidakpastian, di dalam tekanan yang begitu besar, ketika menyadari bahwa diri ini sudah tidak mampu mengendalikan situasi-situasi yang ada, maka yang dilakukan Epictetus adalah mencoba mengendalikan dirinya, menguasai jiwanya sendiri. Epictetus, Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada dua zona. Zona yang pertama adalah zona di mana kita dapat mengendalikan segala sesuatunya. Di zona ini kita adalah raja, kita berdaulat, kita berhak memilih, menentukan. Zona ini adalah pemikiran dan prinsip kita. Itulah wilayah kedaulatan kita. Dan kita selalu bisa memilih apa yang bisa kita pikirkan, apa yang harus kita pikirkan, kita percaya. Dan zona yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah hal-hal yang di luar kendali atau kedaulatan kita. Apa yang ada di zona kedua ini? Epictetus mengatakan ada tubuh, harta, reputasi, pekerjaan, orang tua, teman-teman, cuaca, ekonomi, masa lalu, masa depan kita. Ini semua ada di luar kedaulatan kita. Saudara, Epictetus sendiri berpendapat banyak penderitaan itu timbul karena dua kesalahan kita. Yang pertama, apa salah kita? Yang pertama, kita berusaha berdaulat penuh atas segala sesuatu yang berada di zona kedua, yaitu mereka atau apa yang ada di luar kedaulatan kita. Kemudian ketika kita gagal mengendalikannya, kita merasa tidak berdaya, kita lemah, kita marah, bersalah, cemas, ataupun depresi. Dan yang kedua, kita justru abai dan merasa tidak bertanggung jawab di zona pertama. Pikiran dan juga prinsip kita yang semestinya dapat kita kendalikan. Kita menyalahkan pikiran kita sendiri terkait dunia luar, terkait orang tua kita, orang yang kita kasihi, teman-teman, bos, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian kembali kita merasa getir, tidak berkutik, dan menjadi seorang korban.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Epiktetus kemudian mengajak kita untuk berhenti berfokus pada apa yang di luar kendali kita. Berfokuslah kepada apa yang ada di dalam kendali kita. Dan bukankah itu yang juga bisa kita temukan Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Menarik kalau kita perhatikan bersama Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Perikop kita bercerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kisah ini Bapak Ibu Saudara tidak sekedar dituliskan di dalam Injil Yohanes, tetapi juga di dalam semua Injil. Matius menuliskannya dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Markus menuliskannya dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44, dan Lukas menuliskannya dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kalau 4 Injil sinoptik mencatat kisah Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Bukan soal mujizatnya yang ingin ditekankan oleh Alkitab kita, tetapi kita mau diajar akan prinsip hidup, keteladanan yang Yesus tunjukkan. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang Yesus mau sampaikan di dalam kisah ini. Menarik kalau kita perhatikan, bacaan kita mengatakan sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Saudara, kalau kita perhatikan peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu diawali dengan keinginan Yesus untuk menyendiri. Yesus naik ke atas gunung. Para penafsir dan teolog meyakini kalau Yesus naik ke atas gunung, tujuannya adalah untuk mengasingkan diri. Yesus ingin menyendiri dan menjauh dari keramaian. Dan sangat mungkin tujuan Yesus naik ke atas gunung itu adalah untuk berdoa. Alkitab kita Bapak Ibu Saudara menunjukkan kebiasaan Yesus yang berdoa dengan cara naik ke atas gunung. Ada beberapa catatan di dalam Matius 14 ayat 23, Markus 1 ayat 35 dan seterusnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus punya kebiasaan doa. Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang menjadi rencana Yesus? Yesus yang ingin mengasingkan diri, Yesus yang ingin menjauhi keramaian, Yesus yang ingin sendirian untuk berdoa, ternyata tidak terwujud. Pada kenyataannya banyak orang mengetahui keberadaan Yesus. Rencana Yesus gagal total. Dan yang menarik kalau kita perhatikan seperti apa respon Tuhan ketika ia melihat banyak orang justru datang di saat ia ingin sendirian. Alkitab mengatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Secara menarik kalau kita perhatikan Yesus yang rencananya gagal, ternyata tidak menolak kehadiran banyak orang. Yesus tidak marah, Yesus tidak kecewa. Bahkan kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 14 ayat 14, Alkitab kita katakan ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Splagnisomai saudara, itu bisa berarti compassion, kasih sayang, belas kasihan, digerakkan oleh rasa cinta. Dan itulah respon Yesus ketika melihat banyak orang datang kepadanya. Bukan kemarahan, bukan kejengkelan, karena situasi yang terjadi berbeda dengan harapannya. Dan itu nampak
di dalam bacaan kita. Yesus yang berbelas kasihan, Yesus yang punya compassion, Yesus yang punya rasa cinta itu bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli makanan roti supaya mereka ini dapat makan. Saudara, kalau Yesus bertanya demikian, bukan karena Yesus tidak tahu di mana harus membeli roti. Bukan pula karena Yesus tidak tahu apa yang akan dan harus diperbuatnya. Alkitab jelas katakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus ingin memberikan pelajaran kepada Filipus, Yesus ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya untuk memandang kehidupan ini dengan cara yang benar. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana respon dari Filipus. Alkitab kita mengatakan jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bertanya di mana kita bisa membeli roti. Filipus ternyata menghadapi persoalan dengan negatif. Bagi dia tidak mungkin Tuhan. Uang kita hanya 200 dinar. Kalaupun uang kita dibelikan roti, ini gak akan cukup. Juga dengan murid-murid yang lain Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Filipus, Andreas juga memandang persoalan dengan hal yang sama. Tuhan, mustahil. Fokus mereka, fokus para murid adalah di dalam keterbatasan mereka, kekurangan mereka. Tuhan, ini kurang. Uang kita hanya 200 dinar. Kalaupun ada tambahan, ini hanya 5 roti jelai, 2 ikan, gak ada artinya. Saudara, justru dalam situasi inilah Tuhan Yesus mau mengajar para murid untuk menggeser fokus mereka. Dari besarnya persoalan, dari fokus pada apa-apa yang tidak bisa mereka kontrol, pada apa yang bisa mereka kontrol. Yesus seolah mau mengatakan pada mereka, kerjakan saja bagianmu yang dapat kamu lakukan, yang dapat kamu kontrol, dan percayalah, yang tidak dapat kamu kontrol, yang besar, yang di luar jangkauanmu itu ada yang mengontrol. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan? Kalau kita perhatikan saudara di dalam Yohanes 6 ayat 10 sampai 13, Alkitab katakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, menarik bagaimana ternyata Allah turut bekerja di dalam kesulitan, di dalam masalah yang dihadapi oleh para murid pada saat itu. Yesus ingin mengajak para murid untuk melihat sebesar apapun masalahmu, sekalipun engkau punya kekurangan, sekalipun engkau punya pergumulan, ketahuilah Allah jauh lebih besar kuasanya. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang menarik Bapak Ibu Saudara. Satu tulisan, satu karya yang ditulis oleh seorang anak Tuhan yang mengatakan, bola basket di tanganku berharga 150.000. Bola basket di tangan Michael Jordan berharga 33 juta dolar. Tergantung di tangan siapa.
Baseball di tanganku berharga 60.000. Baseball di tangan Mark McGwire berharga 19 juta dolar. Tergantung ada dalam tangan siapa. Raket tenis di tanganku mungkin tak ada gunanya. Raket nyamuk mungkin justru lebih berguna. Raket tenis di tangan Pete Sampras, Venus Williams menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia. Tergantung di tangan siapa. Stick golf di tanganku mungkin tidak berguna. Stick golf di tangan Tiger Woods bisa menghasilkan 90 juta dolar lebih. Tergantung di tangan siapa. Tongkat kayu di tanganku dapat menghalau binatang buas. Tongkat kayu di tangan Musa dapat membelah lautan luas. Tergantung ada di tangan siapa. Umban di tanganku hanyalah merupakan mainan anak-anak. Umban di tangan Daud merupakan senjata yang dahsyat. Tergantung di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan dalam tanganku adalah fillet of fish McDonald's. 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus dapat memberi makan ribuan orang. Tergantung di tangan siapa. Paku di tanganku berguna untuk memasang hiasan dinding. Paku di tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi manusia berdosa. Tergantung di tangan siapa. Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah mencatat kenapa Yesus bisa memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang pasti Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa Allah itu melampaui segala masalah dan pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu kuasai, kendalikan perasaan kita, kendalikan pikiran kita. Maka di tengah pergumulan hidup kita, kita dapat melihat kuasa Allah yang bekerja. Kuasai hati pikiran kita. Sehingga di tengah masalah dan pergumulan itu kita bisa berkata sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kegagalan, Engkau memang besar. Pergumulan, Engkau memang besar. Tetapi aku punya Allah yang jauh lebih besar. Dan aku tahu, aku pasti bisa menghadapi pergumulan dan masalah itu. Saya ingin mengakhiri Bapak Ibu Saudara firman Tuhan dengan satu kisah. Tentang seorang pendeta yang bernama Fred Craddock. Fred Craddock adalah seorang pendeta yang juga bekerja sebagai dosen di Amerika. Dia mengajar mahasiswa-mahasiswa teologi, khususnya dalam hal berkhotbah. Suatu kali Fred Craddock mengatakan dia sangat ingin berlibur bersama dengan istrinya dan dia mengambil cuti. Bersama-sama mereka menentukan tempat yang jauh dari keramaian karena mereka ingin berlibur dengan suasana yang santai tanpa perlu orang mengenal dia. Di YouTube Bapak Ibu kita memang bisa mengenal Fred Craddock. Ada banyak video bagaimana Fred Craddock ini menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Maka tidak heran kalau Fred Craddock ingin meluangkan waktunya dengan lebih tenang tanpa ada satu orang pun yang tahu. Mereka pilih bersama-sama satu daerah yang cukup terpencil, desa di negara Amerika. Dan di situ mereka menentukan sebuah hotel yang kecil tidak mewah. Hari pertama, hari kedua mereka bisa nikmati dengan penuh sukacita. Tidak ada satu orang pun yang mengenali mereka. Sampai akhirnya di hari ketiga ada seorang bapak, badannya tinggi besar, rambutnya putih, mengejutkan mereka. Pada saat itu Fred Craddock sedang menikmati makan pagi di restoran. Dan bapak tua yang berambut putih tinggi besar itu tiba-tiba datang dan berkata, "Selamat pagi semuanya, apa kabar?" Mereka menyapa orang-orang yang ada di restoran hotel itu. Fred Craddock dalam hati berkata, "Aduh Tuhan, siapa lagi orang ini?"
Dia khawatir. Dia hanya bisa berdoa. Dan celakanya ternyata orang yang sudah berumur itu orang yang sangat ramah. Dia datangi satu persatu, meja demi meja, menyapa para tamu hotel. Dan Fred Craddock kembali berdoa, Tuhan, aduh jangan sampai orang itu sampai ke mejaku ini. Tapi ternyata orang itu tetap datang. Nampaknya kamu orang baru ya? Perkenalkan nama saya. Dan Fred Craddock pun memperkenalkan namanya, Fred Craddock. Fred Craddock berharap sudahlah cukup sampai di sini. Jangan ada obrolan lain. Tapi ternyata orang itu bertanya, apa pekerjaanmu? Aduh. Fred Craddock menjawab dengan sesingkat mungkin. Dia katakan dosen. Dosen? Dosen apa? Dosen teologi. Wow. Engkau mengajar para pendeta? Iya. Apa yang kau ajar? Aduh. Ini orang bertanya kok detail sekali. Aku mengajar berkhotbah. Wah, luar biasa. Aku bisa berjumpa dengan dosen dari para pendeta yang mengajarkan orang untuk berkhotbah. Pak Pendeta, aku punya satu cerita ilustrasi. Fred Craddock kemudian merasa, aduh orang ini aneh sekali. Aku ini pendeta, dosen, mengajar khotbah, harus mendengarkan cerita ilustrasi, buat apa? Tetapi Fred Craddock kemudian berkata, baiklah, silahkan bercerita. Dan orang itu mulai bercerita. Dia angkat tangannya, dia tunjuk ke satu tempat. Lihatlah desa di sana, di bawah kaki gunung itu. Dahulu ada seorang wanita tinggal bersama dengan anak laki-lakinya. Tidak jelas siapa suaminya. Sang anak terlahir tanpa tahu siapa ayahnya. Dan itu membuatnya merasa hidup ini begitu sulit, begitu berbeban berat. Banyak anak-anak yang seumuran dengan dia sering bertanya, bahkan mengejek, siapa ayahmu? Bahkan orang-orang di gereja pun sering bertanya dan mengejek, kamu anak siapa? Dan anak itu tidak bisa menjawab. Setiap kali dia bertanya, ibu siapa ayahku? Ibunya hanya berkata, sudahlah gak usah tanya-tanya seperti itu. Dia sungguh tidak mengerti. Pergi ke gereja mendapatkan perlakuan seperti itu membuat dia tidak nyaman. Setiap kali dia pergi ke gereja, dia sengaja datang terlambat. Kenapa? Karena dia mencoba menghindari pertanyaan, siapa ayahmu? Demikian juga ketika ibadah selesai, dia buru-buru pulang. Menghindari orang-orang yang tentu akan mengejeknya. Sampai suatu ketika ada seorang pendeta yang datang. Pendeta itu menggantikan pendeta lama yang waktu itu harus emeritus, pensiun. Sebelum berkhotbah, pendeta baru yang melayani di gereja itu berkata, Bapak Ibu, saya baru datang, saya sungguh ingin mengenal Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu saya minta, setelah ibadah ini selesai, tolong jangan pulang dulu sebelum saya menyapa Bapak Ibu, berkenalan bersama dengan Bapak Ibu. Saya akan berada di depan gereja ini, berkenalan dengan Bapak Ibu satu demi satu. Anak itu kemudian berkata, aduh mati aku. Sampai ibadah itu selesai Bapak Ibu Saudara, pendeta itu dengan ramah menyapa setiap anggota jemaat. Bapak namanya siapa? Istri Bapak namanya siapa? Anaknya berapa? Hei nak, siapa ayahmu? Ini ya, siapa namanya? Sampai akhirnya saudara-saudara, pendeta itu menyapa anak laki-laki yang tidak tahu siapa ayahnya. Dia berkata, hei nak, kamu sendirian?
Siapa ayahmu? Siapa namanya? Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara sungguh mengejutkan dari anak laki-laki itu. Keringat dingin langsung keluar. Dia begitu malu, dia lihat banyak orang mulai tersenyum, bahkan ada yang tertawa. Ini pertanyaan yang memang sering mereka ucapkan, yang membuat hatinya hancur. Melihat bahwa si anak tidak nyaman, pendeta itu kemudian berkata, "Nak, kamu gak perlu mengatakan siapa nama ayahmu. Aku tahu siapa ayahmu." Wah, kini giliran si anak yang kaget. Dia bertanya-tanya, "Pak pendeta ini tahu siapa nama ayahku?" Segera pendeta itu berkata, "Aku tahu siapa nama ayahmu. Ayahmu adalah Bapa di surga, bukan?" Anak laki-laki yang tidak tahu siapa ayahnya itu kemudian keluar. Dia berjalan, dia berkata, "Yes, sekarang aku tahu ayahku adalah Bapa di surga." Laki-laki tua yang tinggi besar, rambut putih itu kemudian berkata, "Hai pendeta, anak remaja itu adalah aku dan perkataan itu mengubah diriku. Aku ingin titip pesan kepadamu, dosen para pendeta. Katakan kepada para pendeta, naik mimbar, beritakanlah hal yang positif, bukan yang negatif." Setelah mengatakan hal itu, laki-laki tua berbadan besar, tinggi, berambut putih itu pun segera pergi meninggalkan restoran. Fred Craddock tercengang. Dia panggil pelayan restoran, dia bertanya, "Pak, siapa sebetulnya lelaki tua yang berbadan besar, berambut putih tadi?" "Loh, Anda tidak tahu siapa dia?" "Enggak. Dia adalah mantan gubernur di Tennessee." Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah kehidupan kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang, ingat, kita memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita. Allah yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar dari setiap masalah pergumulan hidup kita. Ingat, seorang petani tugasnya hanyalah menanam, sedangkan Tuhan bertugas untuk memberikan pertumbuhan. Maka belajar untuk kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan saja apa yang bisa kita lakukan dan serahkan sisanya kepada Tuhan yang mengasihi hidup kita. Maka kita akan melihat ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Pertanyaannya, maukah kita percaya kepada Dia? Maukah kita serahkan hidup kita terus dipimpin oleh Dia? Saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan mengajak Bapak Ibu Saudara bersama. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, "Hidup ini adalah kesempatan." Untuk melayani Tuhan.
Bapak Ibu Saudara dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini sedang bergumul, secara khusus mereka yang bergumul di tengah sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk Bapak Tanjinho, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Ibu Oswatnyo, Ibu Lita, Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Rohani, Ibu Namasnita Tobing, Ibu Dewi Wahyuningsih, Ibu Budi Santoso, Ibu Jati Utami, anak Miracle Virgilim, Ibu Vika Yolanda, Bapak Chan Hokbeng, Ibu Cato Yohana, anak Gracia, anak Lionel Axel, Bapak dan Ibu Martinus Jusfilemon, Bapak dan Ibu Teping Cui, Ibu Tan Lanyo, dan juga kami berdoa untuk Bapak Tan Tuan Leong yang pada saat ini juga sedang menjalani proses pemulihan. Bapa di dalam surga, kami mohonkan kiranya Allah Roh Kudus Engkau bekerja di dalam diri mereka, bekerja juga di dalam diri setiap dokter perawat yang bekerja untuk menangani sakit penyakit mereka. Kiranya lewat para dokter, lewat para perawat, obat-obatan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Terlebih daripada itu Tuhan, kami mohonkan kiranya Allah Roh Kudus juga turut bekerja di dalam diri mereka, terus menolong mereka untuk tetap berpengharapan, yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, di mana kami juga masih terus harus berhadapan dengan banyak pergumulan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau menolong kami di dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, aktivitas kami, bahkan bagi anak-anak kami yang masih bersekolah, Tuhan juga pimpin sertai mereka. Biarlah Tuhan kami semua tetap merasakan penyertaan Tuhan, bahkan di tengah pergumulan yang harus kami hadapi sekarang ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang berjuang pada saat ini untuk merawat setiap pasien yang ada di rumah sakit. Tuhan pimpin, Tuhan jaga mereka. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah di dalam menanggulangi dampak dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, pemerintah kami juga dunia ini boleh mengambil kebijakan yang baik, yang sungguh-sungguh membawa kemajuan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Temanggung. Di dalam pelayanan yang kami lakukan, kami mohonkan kiranya Tuhan berkati setiap kami. Kiranya pelayanan kami boleh membawa jiwa-jiwa yang baru untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan pergumulan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan dengan mengingat akan firman-Nya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk tata cara persembahan akan ada 3 cara akan ditampilkan di multimedia. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, karena Engkau juga yang setiap hari memberikan rezeki bagi kami. Sebagian dari berkat-berkat-Mu boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami jika terselip di dalam kami memberikan persembahan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juga kami mengucap syukur. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila Dia rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah saja dijadikanlah persembahan, ibadah saja dikasihilah sesamamu, ibadah saja yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan
sungguh